Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah iktikaf Masjid Pusdai Jawa Barat yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah dan kami muliakan. Tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan takdirnya alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan serta usia, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah memasuki hari ke-29 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Waktu tanpa terasa terus bergulir. Rasanya baru saja di awal Ramadan kita memasuki hari ke-1, kedua melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Ternyata tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki hari ke-29. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan hari ini, baik berupa puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah yang kita keluarkan, taklim atau mengikuti pengajian, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk juga iktikaf yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sering sekali kita mendengar ungkapan semoga kita bisa berhasil kembali kepada fitrah, terutama ketika sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Sering ada ungkapan minal aidin wal faizin, semoga kita semua termasuk kepada hamba-hamba Allah yang berhasil kembali kepada fitrah. Kemudian wal faizin, mudah-mudahan kita semua termasuk kepada kelompok orang-orang yang sukses dan beruntung karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan yang hakiki, yaitu dimasukkannya kita oleh Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Muncul kemudian pertanyaan, lalu sebetulnya apa yang dimaksud dengan fitrah itu? Karena sering orang menyatakan kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah. Apa sih sebetulnya dengan fitrah itu? Nah, fitrah ini untuk menjelaskan arti fitrah ini secara umum kita bisa melihat secara bahasa terlebih dahulu. Secara bahasa, fitrah ini adalah al-khilqah atau juga at-tabi'ah. Ya, artinya adalah tabiat dan watak bawaan seseorang, itu secara bahasa. Namun demikian, secara istilah, fitrah ini dikemukakan oleh beberapa atau oleh para ahli, antara lain sebut saja Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menyatakan bahwa yang maksud dengan fitrah itu adalah asal kejadian.
Jadi kalau seseorang maksudnya kembali kepada fitrah, maksudnya kembali kepada asal kejadian. Sementara disebutkan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci, tidak memiliki dosa dan kesalahan. Jadi maksudnya kembali kepada fitrah, maksudnya kembali kepada fitrah adalah kembali kepada asal kejadian. Maksudnya bersih dari dosa dan kesalahan. Itu menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah kesiapan seseorang untuk menerima potensi baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, fitrah itu maksudnya kesiapan seseorang untuk menerima hal baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menurut Ibnu Katsir, secara umum potensi manusia itu akan sangat mudah untuk melakukan kebaikan. Hanya kemudian datang gangguan, datang godaan dari iblis laknatullah alaih, sehingga kemudian cenderung manusia itu menentang Allah Subhanahu wa taala, memperturutkan hawa nafsunya. Padahal sebetulnya secara gharizah, secara naluri itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi kebaikan yang disebut dengan fitrah. Sebagaimana kita kenal atau kita sering mendengar dalam surah Asy-Syams ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kemudian mengilhamkan kepada jiwa manusia itu potensi fujur, potensi buruk, wa taqwaha, dan potensi takwa. Kemudian qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses dan bahagia orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Tentu saja dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga membaca Al-Qur'anul Karim, zikir, istighfar, bertaubat kepada Allah, termasuk melaksanakan itikaf, termasuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang lainnya di luar bulan suci Ramadan. Itu sebagai ikhtiar kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Sementara kalau mengotori jiwanya, tentu saja dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, melakukan pelanggaran, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mengotori jiwanya. Jadi hadirin wal hadirat yang berbahagia, ketika ada ungkapan kembali kepada fitrah, maksudnya adalah kembali kepada asal kejadian atau kembali kepada tabiat dan watak awal. Ketika diungkapkan minal aidin wal faizin, semoga ketika sampai di penghujung bulan suci Ramadan atau memasuki tanggal 1 Syawal setiap tahunnya, maka muncul doa yang tadi minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita berhasil kembali kepada fitrah, artinya bersih dari dosa dan kesalahan karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Wal faizin, dan semoga kita semua termasuk kepada kelompok hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena apa? Kelak di akhirat akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan yang hakiki, yaitu dimasukkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.